mengajar mengenai TCP/IP. Nah, sebelum kita mendalami lebih dalam mengenai TCP/IP, pasti kita bertanya-tanya, apa itu TCP/IP? Nah, TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol, maka protokol ini tidak mampu berdiri sendiri. TCP/IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan pada perangkat lunak tersebut yaitu TCP/IP stack. Oke. Nah, yang pertama kita masuk yang pertama yaitu model OSI dan model TCP/IP. Pemodelan layar OSI adalah jenis model yang membahas cara kerja pengiriman paket data dari satu komputer lain ke koneksi jaringan. Dalam OSI atau Open System Interconnection, pengiriman terbagi menjadi 7 lapisan. Yang pertama itu dari yang ketujuh ya, yang ketujuh itu application, yang kedua presentation, yang keenam presentation, yang kelima session, yang keempat transport, yang ketiga network, yang kedua data link, dan yang pertama itu physical. Nah, bagaimana sebenarnya cara pengiriman paket data ini? Nah, dari application ini adalah paket data yang paling besar. Sinilah paket data yang paling besar. Lalu dikirim ke presentation untuk diolah menjadi data yang lebih sedang. Nah, setelah dari presentation dikirim lagi ke session. Session akan diolah menjadi data yang lebih kecil. Nah, setelah dari session dikirim lagi ke transport. Di transport akan dikirim diolah menjadi data yang lebih kecil lagi atau sering disebut dengan segmen. Setelah dari transport dikirim lagi ke network. Di network akan diolah menjadi paket. Dari network dikirim lagi ke data link. Data link akan diolah menjadi frame. Dan data link akan dikirim lagi ke physical. Di sini akan diolah menjadi bilangan-bilangan binar. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu protokol TCP/IP. Ada dua jenis protokol TCP/IP. Yang pertama itu TCP/IP versi 4 dan yang kedua TCP/IP versi 6. TCP/IP versi 4 adalah protokol yang membantu kita atau komputer kita agar dapat saling berkomunikasi dan terdiri dari 32 bit. Nah, TCP/IP versi 6 adalah protokol yang membantu komputer kita agar dapat saling berkomunikasi dan terdiri dari 128 bit. TCP/IP versi 4 ini yang pertama kita bahas. TCP/IP versi 4 ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu IP address dan yang kedua itu subnet mask, di mana satu bit terdiri dari 8 byte, sehingga 4 dikali 8 sama dengan 32. Makanya tadi di TCP/IP versi 4 itu terdiri dari 32 byte. Nah, TCP versi 4 ini terdiri dari 3 kelas. Yang pertama itu kelas A yang terdiri dari 1 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Dan biasanya kelas A digunakan untuk jaringan WAN, kelas B untuk jaringan MAN, dan kelas C untuk jaringan LAN. Nah, sini ya. Untuk subnet mask, untuk kelas A itu 255.0.0.0. Untuk kelas B 255.255.0.0. Untuk kelas C 255.255.255.0. Nah, ini ada belah TCP/IP dalam komputer kalian kelas A, B, C. Nah, saya buat ya contohnya ya. Saya buat kelas 10, 13, 14. Nah, seperti ini. Ya, tinggal taruh sampai mas untuk kelas A itu 255. Nah, ini dia kira-kira. Nah, untuk kelas B kita buat lagi. Tadi dimulai dari 128 kan, 128. Ya, 192. Maksudnya taruh 255.255.255.0. Nah, beginilah kira-kira ya untuk buatan TCP/IP dalam komputer. Nah, ada
Ada beberapa ketentuan TCP IP agar dapat saling berkomunikasi. Nah, yang pertama, setiap TCP IP harus sama kelas. Yang kedua, network ID atau nomor jaringan harus sama. Yang ketiga, nomor komputer atau host ID itu harus berbeda. Nah, kita lihat contoh. Bila terdapat dua buah komputer yang menggunakan dua buah TCP IP, kita lihat komputer A dengan komputer B, dan juga TCP A dengan TCP B. 128.20.22.2. 128.20.22.1 dengan subnet max 255.255.0.0. Bagaimana cara kita menentukan kalau dia itu bisa berkomunikasi atau tidak? Kita lihat yang ketentuan tadi. Kelas harus sama. Kita lihat dia sama-sama kelas B. Yang kedua, nomor jaringan harus sama. Kita lihat berarti sama. Yang ketiga, host ID harus berbeda. Kita lihat 22.2.22.1. Berarti beda. Dapat disimpulkan bahwa komputer A dengan komputer B dapat berkomunikasi. Kita lihat contoh yang kedua. Bila terdapat dua buah komputer yang menggunakan dua buah TCP IP, 23, 40, 42, sama seperti tadi ya. Kita lihat kelasnya, sama-sama kelas C. Nah, kita lihat 255, 255, benar. Yang kedua, kita lihat nomor jaringannya. 233, 40, 42, 223, 2. Nah, di sini beda, berarti tidak. Yang kita lihat terakhir, host ID-nya. Host ID-nya beda, benar. Dapat disimpulkan bahwa komputer A dengan komputer B tidak dapat berkomunikasi karena nomor jaringannya tidak sama. Itulah contohnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini adalah TCP IP versi 4 masih ya. Ini ada dua bagian, yaitu IP address default dengan IP subnetting. Apa perbedaannya? IP address default atau standar original ini merupakan IP yang belum diubah atau masih standar lah original begitu. Kalau IP subnetting itu sudah diubah atau sudah dimodifikasikan. Bisa kita lihat ini A/8, B/16, C/24. Dan juga pada ini ada ketentuannya 1 byte 8 bit. Nah, bisa kita lihat contoh 8, 64 sampai dengan 1. Ini sudah saya buat contoh 10, 12, 14. Ini pasti kelas A ya. Yang A/6, 9. Ini 1. Karena di 8 tambah berapa beda 9 kan 1. Saya buat sampai maksudnya 255. Kenapa 128? Nah, karena di sini ketentuannya yang pertama itu 28. Saya tulis 128. Contoh kalian buat saya seperti ini. A/10. Jadi di sini kita tulis berapa? Udah pasti 2. Karena 8 tambah 2 itu 10. Nah, begitu. Jadi di sini 225. Kan enggak, kalau kalian jawab 64 itu salah kan? Pada kita menggunakan IP default dan juga IP subnetting, nanti akan dijawab ya. Ini ada satu contoh. Bila terdapat IP 220.21.22.24 dengan subnet 0, 255, 255, 2550. Bagaimana? Apakah ini pertanyaannya berapa IP network ID-nya? Tadi untuk IP network ID-nya untuk kelas C kan 123 ya. Jadi kita tulis 200 20.21 akhirnya adalah 0. Gini. Lanjutnya, berapakah IP awalnya? IP awalnya itu adalah net ID ditambah 1. Ya, untuk IP awalnya itu net ID ditambah 1. Jadi 200.20.21 net ID ditambah 1. Oke, selanjutnya IP akhir 200.20.21.254. 254 ini memang sudah ketentuan 254. Oke, berapakah IP broadcastnya? Untuk broadcastnya itu 200.20.21. Tinggal ambil aja dari subnet box 255 di depan saya. Sini ya 255. Gitu. Jadi berapakah IP yang dia siapkan? IP yang udah bisa dihubungkan kalau kita menggunakan IP 220.1.24 sama dengan 254 komputer.
IP yang dapat menghasilkan lebih dari satu buah jaringan, di mana rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah bit yang lebih dari default. Contoh, jadi intinya begini, kalau IP subnet ini adalah IP yang bisa menghasilkan lebih dari satu buah jaringan, tapi kalau IP default hanya menghasilkan satu buah jaringan saja. Oke, ini bagaimana? Kita tulis 8.8.8.8 0 2 ya, 2 karena titik 8 24 tambah 12 titik 192 62. Jumlah jaringan adalah 26 diambil dari 4 per 6 ya, 26 kurang 24 yang berapa itu? Ya 2 bit. Jumlah jaringan yang tercipta berapa? 2 pangkat 2. Hasil 2 dapat dari yang 2 bit. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 jaringan. Berarti 4 jaringan. Selanjutnya kita masuk dalam IP default. IP default ini kan hanya menghasilkan satu buah jaringan. Kita buktikan ya. Ini kan ada 92, ini siapa pasti ya. Berarti kita buat 8.8.8.0. Karena pas 24, 8 kan 24. Subnet maksnya berapa? 255.0. Oke, sekarang berapa jumlah jaringannya? Tadi kan 2 pangkat X. 2 pangkat X. X sama dengan 24 kurang 24. Ini dari C24 ya, 24. Di berapa jumlah jaringan yang tercipta? 2 pangkat 24 sama dengan 0. Jadi kita tambahkan 2 pangkat 0 sama dengan 1 jaringan. Nah, jadi benar ya kalau IP default itu hanya menghasilkan satu buah jaringan. Baik, sekian presentasi dari saya. Atau sekian